Mimpi buruk bagi rakyat kecil. Langit masih gelap ketika Yanto, seorang buruh serabutan di pinggiran Jakarta, bergegas ke warung kecil langganannya untuk membeli gas LPG 3 kg. Namun, pagi itu berbeda. Pemilik warung menggeleng pelan, menolak menjual kepadanya. Sekarang harus pakai KTP, Bang, ujar si pemilik warung dengan nada menyesal. Yanto terdiam, KTP-nya hilang beberapa bulan lalu, dan ia belum sempat mengurusnya kembali. Tangisan di dapur yang kosong. Di rumahnya yang sempit, istrinya, Siti, duduk termangu di depan kompor yang tak lagi menyala. Jadi kita masak pakai apa, Bang? Tanyanya dengan suara lirih. Di sudut ruangan, anak mereka yang masih kecil merengek kelaparan. Beras ada, sayur ada, tetapi tanpa gas, semua sia-sia. Harapan untuk sarapan pagi itu sirna begitu saja. Kebijakan yang mengejutkan. Sejak awal tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, pembelian LPG 3 kg hanya boleh dilakukan oleh warga yang terdaftar dengan KTP. Tujuannya jelas, memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, bagi masyarakat kecil yang belum memiliki KTP atau belum terdaftar, ini bukan sekadar kebijakan. Ini adalah vonis yang menyulitkan hidup mereka. Jeritan dari pelosok negeri, di berbagai daerah, dari Sumatera hingga Papua, suara keluhan menggema. Petani, nelayan, dan pedagang kecil mendadak kebingungan. Kami ini cuma rakyat kecil, mencari makan saja susah, sekarang beli gas pun dipersulit. Teriak seorang ibu di pasar tradisional di Yogyakarta. Suaranya bergetar, mencerminkan kepanikan yang mulai merajalela di kalangan masyarakat bawah. Antrean panjang, wajah-wajah putus asa. Di pangkalan gas, antrean mengular. Warga yang membawa KTP bernapas lega setelah berhasil membeli tabung gas. Namun, mereka yang tidak memiliki KTP hanya bisa berdiri di kejauhan, berharap ada keajaiban. Beberapa mencoba memohon kepada petugas, tetapi aturan tetaplah aturan. Para pengecer dipaksa tutup. Tak hanya warga, para pengecer gas LPG pun merasakan dampaknya. Banyak dari mereka yang selama ini menjual gas untuk masyarakat miskin kini kehilangan pelanggan. Biasanya warga sini beli ke saya, sekarang mereka harus ke pangkalan langsung. Saya mau jual ke siapa lagi? Keluh Pak Rudi, seorang pengecer di Semarang. Lonjakan harga di pasar gelap. Seperti hukum ekonomi yang tak terhindarkan, kelangkaan di tingkat bawah menciptakan peluang bagi pasar gelap. Di beberapa daerah, tabung LPG 3 kg yang biasanya seharga Rp20.000 melonjak menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000. Mereka yang tidak memiliki KTP dipaksa membeli dari jalur ilegal dengan harga yang mencekik leher. Realitas pahit, yang miskin makin terjepit. Bagi sebagian orang, KTP hanyalah selembar kartu identitas. Namun, bagi kaum miskin yang belum mengurusnya, kebijakan ini mengubah hidup mereka secara drastis. Mereka bukan hanya kehilangan hak untuk membeli gas bersubsidi, tetapi juga kehilangan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teriakan yang tak didengar. Di media sosial, keluhan masyarakat mulai membanjiri kolom komentar berbagai platform. Namun, apakah suara mereka sampai ke telinga penguasa? Ataukah jeritan mereka hanya menjadi angin lalu, tenggelam dalam hiruk-pikuk kebijakan yang dibuat tanpa melihat realitas di lapangan? Sebuah harapan di tengah keputusasaan. Ketika harapan mulai memudar, masyarakat hanya bisa berharap agar pemimpin negeri ini mendengar keluh kesah mereka. Apakah Presiden Prabowo akan turun tangan? Apakah ada solusi yang bisa meringankan penderitaan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini masih menggantung di udara, menunggu kepastian di tengah ketidakpastian hidup mereka. Hari-hari tanpa api di dapur rakyat kecil. Setiap pagi, suara gemericik minyak di wajan dan aroma masakan biasanya menguar dari rumah-rumah warga. Namun, kini yang terdengar hanya keluhan dan desahan panjang. Sejak aturan pembelian LPG dengan KTP diberlakukan, banyak dapur di rumah-rumah warga miskin mendadak mati. Tidak ada lagi suara mendesis dari kompor, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. Para ibu menangis, anak-anak kelaparan. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Sulastri, seorang ibu dengan 3 anak, hanya bisa menatap tumpukan kayu bakar di sudut rumahnya. Dulu kami pindah ke gas supaya lebih mudah, sekarang disuruh balik lagi ke kayu. Ini namanya bukan maju, tapi mundur, katanya sambil mengusap air mata. Anak-anaknya yang masih kecil merengek lapar,
sementara tungku kayu yang ia buat hanya mengeluarkan asap tebal, membuat matanya perih. Nelayan dan petani yang kehilangan pegangan. Tak hanya ibu rumah tangga, para nelayan dan petani pun merasakan dampak luar biasa dari kebijakan ini. Banyak dari mereka yang selama ini mengandalkan gas untuk memasak bekal saat bekerja di ladang atau di laut kini harus berpikir ulang. Kami bukan pegawai kantoran yang bisa langsung akses sistem, kami rakyat kecil. KTP kami kadang rusak karena terkena air laut, dan sekarang kami dilarang beli gas. Seru Rahman, seorang nelayan di pesisir Lampung. Warung makan gulung tikar, warung-warung makan kecil yang menjadi penyambung hidup masyarakat bawah pun ikut terkena dampaknya. Tanpa gas bersubsidi, biaya operasional mereka membengkak. Saya biasa beli LPG 3 kg Rp18.000, sekarang karena aturan ini, saya harus beli yang non-subsidi. Harganya bisa 2 kali lipat, keluh Murni, pemilik warung Tegal di Bekasi. Kalau begini terus, kami yang kecil-kecil ini pasti gulung tikar. Pangkalan gas penuh, tetapi rakyat tak bisa beli. Ironisnya, pasokan gas LPG di pangkalan tetap tersedia. Tabung-tabung hijau bertumpuk rapi, menunggu pembeli. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki KTP terdaftar, semua itu seperti fatamorgana di tengah padang pasir. Mereka melihat, tetapi tak bisa menyentuhnya. Ini seperti memberi makanan di depan orang kelaparan, tapi melarang mereka menyentuhnya, ujar seorang warga dengan nada putus asa. Ancaman kriminalitas di tengah kesulitan. Dalam kondisi seperti ini, kejahatan mulai mengintai. Beberapa warga yang terdesak mulai mencari cara lain untuk mendapatkan gas. Ada yang membeli dari pasar gelap dengan harga melambung, ada pula yang nekat mencuri tabung dari tetangga. Saya tahu mencuri itu salah, tapi bagaimana? Anak saya butuh makan, ungkap seorang pria yang tertangkap mencuri gas di pasar tradisional. Kemarahan yang mulai meledak. Di beberapa daerah, kemarahan rakyat mulai memuncak. Demonstrasi kecil mulai bermunculan, dari pasar hingga kantor pemerintahan. Kami hanya ingin hidup layak. Kalau memang subsidi hanya untuk orang miskin, kenapa kami yang miskin malah dilarang beli? Teriak seorang demonstran di depan kantor bupati. Pemerintah daerah bingung, tidak bisa berbuat banyak. Para pejabat daerah pun ikut kebingungan. Banyak bupati dan gubernur yang menerima keluhan dari warganya, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya menjalankan kebijakan pusat. Kalau masyarakat tidak bisa beli gas karena KTP-nya belum terdaftar, itu bukan wewenang kami, kata seorang pejabat daerah di Sumatera Barat. Rakyat menanti sang pemimpin bergerak. Di tengah hiruk-pikuk keluhan dan keputusasaan, mata rakyat tertuju pada satu sosok Presiden Prabowo Subianto. Akankah ia mendengar jeritan rakyat kecil? Akankah kebijakan ini direvisi demi meringankan beban mereka? Ataukah penderitaan ini akan berlanjut tanpa ada solusi? Rakyat kecil menanti, berharap bahwa pemimpin yang mereka pilih tidak akan membiarkan mereka menderita dalam diam. Ketidakpastian yang menghantui hari esok. Malam semakin larut, tetapi banyak warga tak bisa tidur nyenyak. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab, esok hari, apakah mereka bisa memasak untuk keluarga mereka? Apakah pemerintah akan turun tangan? Atau akankah ini menjadi awal dari penderitaan yang lebih panjang? Ketidakpastian menggantung di udara, dan rakyat kecil hanya bisa berdoa agar suara mereka didengar sebelum semuanya terlambat. Jeritan rakyat yang sampai ke istana. Suara keluhan, tangisan ibu-ibu, dan protes rakyat kecil akhirnya sampai ke istana negara. Dari berbagai daerah, laporan mengenai dampak kebijakan pembelian LPG bersubsidi dengan KTP terus berdatangan. Media sosial penuh dengan keluhan warga yang tak bisa memasak, anak-anak yang kelaparan, dan harga gas yang melambung di pasar gelap. Rakyat menunggu, berharap pemimpin mereka akan segera bertindak. Rapat darurat di tengah krisis. Di dalam istana, suasana mendadak tegang. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat darurat dengan para menteri terkait, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sosial, Tri Risma hari ini. Saya tidak ingin rakyat kecil menjerit karena kebijakan ini, ujar Prabowo dengan suara tegas, seperti dilaporkan oleh sumber dari dalam pemerintahan. Prabowo marah, kita harus bertindak cepat. Dalam pertemuan itu, Prabowo dikabarkan kecewa dengan cara kebijakan ini diterapkan. Ia menekankan bahwa niat pemerintah memang ingin menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, tetapi pelaksanaannya tidak boleh menyusahkan rakyat miskin. Jika rakyat sulit mendapatkan gas untuk memasak,
berarti ada yang salah dalam sistem ini, katanya dengan nada tinggi. Instruksi Presiden, pengecer kembali berjualan. Setelah mendengar berbagai laporan dan masukan, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah cepat. Ia menginstruksikan agar pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kg, agar masyarakat kecil yang kesulitan membeli di pangkalan tetap bisa mendapatkan akses ke gas bersubsidi. Dengan langkah ini, para pengecer yang sempat kehilangan mata pencaharian kini bisa berjualan kembali. Relief sementara untuk rakyat kecil. Keputusan ini menjadi secercah harapan bagi masyarakat. Tidak semua masalah langsung terselesaikan, tetapi setidaknya rakyat miskin tidak lagi harus berjuang mati-matian hanya untuk sekadar memasak nasi dan sayur di dapur mereka. Seorang ibu rumah tangga di Medan bersujud syukur setelah mendengar kabar ini. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa beli gas lagi tanpa harus menangis di pangkalan, katanya sambil menghapus air mata. Pangkalan gas diminta lebih fleksibel. Selain mengizinkan pengecer berjualan kembali, Prabowo juga meminta agar pangkalan gas lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan pembelian LPG bersubsidi. Jangan sampai ada warga yang benar-benar miskin tapi tidak bisa beli gas hanya karena masalah administrasi, ujarnya. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar aturan kaku. Perintah langsung untuk evaluasi sistem. Tidak berhenti di situ, Prabowo juga memerintahkan tim khusus untuk mengevaluasi sistem pendataan penerima subsidi LPG. Ia ingin memastikan bahwa ke depan, kebijakan ini tidak lagi menyulitkan rakyat kecil. Saya ingin ada solusi permanen, bukan hanya tambal sulam, tegasnya di hadapan para menteri. Respon positif dari para pemimpin daerah. Keputusan cepat Prabowo mendapat respons positif dari berbagai kepala daerah. Sejumlah gubernur dan bupati menyatakan siap menjalankan instruksi presiden dan memastikan distribusi LPG kembali normal. Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo karena mendengarkan keluhan rakyat, ujar seorang gubernur di Sumatera Barat. Apakah ini akhir dari krisis LPG? Meskipun keputusan ini disambut baik, masih ada tantangan besar di depan. Bagaimana memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan di lapangan? Bagaimana menghindari permainan harga oleh oknum yang mencari keuntungan? Di tengah krisis, rakyat masih menunggu, berharap bahwa ini bukan sekadar janji, melainkan awal dari solusi nyata. Harapan baru di tengah kekhawatiran. Di rumah-rumah sederhana di seluruh negeri, suara kompor yang menyala kembali menjadi simbol harapan. Namun, di balik itu, rakyat masih menyimpan pertanyaan besar, akankah pemerintah benar-benar belajar dari kesalahan ini? Ataukah krisis seperti ini akan terulang kembali di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Angin segar atau sekadar janji? Kebijakan Presiden Prabowo yang mengizinkan pengecer kembali menjual LPG 3 kg disambut dengan harapan baru oleh masyarakat kecil. Namun, di balik kegembiraan itu, bayang-bayang ketidakpastian masih menyelimuti mereka. Jangan sampai ini cuma angin segar sebentar, lalu kami kembali kesulitan, kata Budi, seorang pedagang gorengan di Bandung. Baginya, keputusan ini hanya akan berarti jika benar-benar diterapkan tanpa hambatan. Pengecer bersorak, pangkalan bertanya-tanya. Para pengecer yang sebelumnya terpaksa berhenti berjualan akhirnya bisa kembali bernapas lega. Kami ini bukan orang kaya, hanya mencari nafkah dari menjual gas. Kalau kami dilarang, bagaimana keluarga kami makan? Ujar Siti, seorang pengecer di Yogyakarta. Namun, di sisi lain, pangkalan resmi mulai bertanya-tanya bagaimana mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan ini. Kebijakan baru, tantangan baru. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengecer yang kembali berjualan harus mengikuti prosedur baru. Mereka akan dianggap sebagai subpangkalan dan diwajibkan mendaftar dalam sistem digital melalui aplikasi Merchant Tabs Pangkalan Pertamina. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi tetap terkendali dan mencegah penyalahgunaan subsidi. Dilema di lapangan, rakyat bingung, pengecer tak siap. Namun, kebijakan baru ini justru menimbulkan tantangan baru. Banyak pengecer yang belum paham cara mendaftar dalam sistem digital. Saya ini cuma jualan gas di warung kecil, mana ngerti aplikasi-aplikasian. Keluh Pak Darman, seorang pengecer di Surabaya. Sementara itu, masyarakat masih bingung apakah mereka tetap harus membawa KTP atau bisa kembali membeli gas seperti biasa. Antrean kembali mengular di pangkalan. Di banyak tempat, kebingungan ini justru membuat antrean di pangkalan kembali mengular.
Warga yang belum mendapatkan informasi jelas terpaksa kembali ke pangkalan, takut jika pengecer masih belum bisa berjualan secara bebas. Dulu antre karena aturan KTP, sekarang antre lagi karena pengecer belum siap. Sampai kapan kami harus begini? Ujar seorang warga dengan nada frustrasi. Kecurangan baru mulai mengintai. Di tengah transisi ini, muncul celah baru yang dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Beberapa pengecer nakal diam-diam menjual LPG 3 kg dengan harga lebih tinggi, memanfaatkan kebingungan masyarakat. Sekarang gas di warung jadi lebih mahal, katanya karena mereka harus pakai sistem baru, ujar seorang ibu rumah tangga di Bogor. Tantangan pemerintah, sosialisasi dan pengawasan. Menyadari adanya potensi penyimpangan, pemerintah mulai mempercepat sosialisasi kebijakan baru ini. Kami akan memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi, ujar Bahlil Lahadalia. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan informasi ini benar-benar sampai ke seluruh pelosok negeri, terutama di daerah terpencil. Teknologi vs. kenyataan di lapangan. Meski pemerintah yakin sistem digitalisasi bisa menjadi solusi jangka panjang, banyak warga yang masih ragu. Di daerah yang belum memiliki akses internet memadai, implementasi sistem digital justru menjadi kendala baru. Kami di desa ini sinyal saja susah, bagaimana mau pakai aplikasi? Tanya seorang warga di pedalaman Kalimantan. Rakyat berharap kepastian, bukan sekadar perubahan. Masyarakat kecil tak menginginkan kebijakan yang berubah-ubah tanpa solusi konkret. Mereka hanya ingin satu hal, bisa membeli LPG 3 kg tanpa hambatan, tanpa antrean panjang, dan tanpa ketakutan akan perubahan aturan sewaktu-waktu. Kami ini cuma mau masak untuk keluarga kami, kenapa harus sesulit ini? Ujar seorang ibu rumah tangga di Makassar, matanya berkaca-kaca. Kebijakan baru, harapan baru, atau masalah baru. Saat pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan agar lebih fleksibel, masyarakat masih berada di antara harapan dan kecemasan. Apakah implementasi baru ini benar-benar akan mempermudah kehidupan mereka? Ataukah justru akan menciptakan masalah baru yang semakin membebani rakyat kecil? Jawabannya masih menggantung, menanti waktu untuk mengungkap realitas di lapangan. Rakyat kecil di persimpangan jalan. Sejak kebijakan LPG bersubsidi dengan KTP diberlakukan, masyarakat kecil seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin tetap bertahan dengan harga gas yang murah. Namun, di sisi lain, aturan yang berubah-ubah membuat mereka kehilangan kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudah capek terus beradaptasi dengan kebijakan yang selalu berubah. Hari ini bisa beli di pengecer, besok harus daftar lagi. Sampai kapan begini? Ujar Pak Rudi, seorang penjual nasi uduk di Jakarta Barat. Warung-warung kecil mulai tersingkir. Dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah terpukulnya usaha kecil yang mengandalkan LPG 3 kg sebagai sumber energi utama. Di banyak daerah, warung makan kecil mulai merasakan dampaknya. Dulu saya bisa masak dengan biaya murah, sekarang saya harus keluar uang lebih banyak karena harga gas naik di pasaran gelap, keluh Ibu Yanti, pemilik warung di Semarang. Banyak warung terpaksa menaikkan harga makanan, yang akhirnya membuat pelanggan berkurang. Panik di kalangan masyarakat miskin. Ketidakpastian yang terus terjadi membuat masyarakat miskin semakin panik. Mereka tidak tahu apakah besok masih bisa membeli gas dengan harga subsidi atau tidak. Kami tidak punya uang lebih untuk beli yang non-subsidi. Kalau gas naik terus, bagaimana nasib kami? Kata Narti, seorang buruh cuci di Surabaya, sambil mengusap keringat di dahinya. Penyelewengan subsidi mulai terungkap. Di tengah kekacauan ini, muncul indikasi bahwa gas LPG 3 kg yang seharusnya untuk rakyat miskin justru banyak disalurkan ke pihak yang tidak berhak. Beberapa oknum distributor bermain harga, menjual gas subsidi ke industri kecil dengan harga yang lebih mahal. Kalau pemerintah ingin subsidi tepat sasaran, kenapa yang kaya masih bisa dapat gas murah sementara kami malah susah? Ujar seorang warga di Medan dengan nada geram. Demonstrasi mulai bermunculan. Keputusan pemerintah yang dianggap menyulitkan rakyat kecil akhirnya memicu gelombang demonstrasi di beberapa kota besar. Di Yogyakarta, puluhan pedagang kecil turun ke jalan, menuntut kejelasan kebijakan. Kami ingin Presiden Prabowo turun langsung ke lapangan, lihat bagaimana rakyatnya menderita karena aturan ini. Seru seorang demonstran dengan suara lantang. Para pemimpin daerah mulai gelisah. Di tingkat daerah, para gubernur dan bupati mulai merasa tertekan.
Banyak dari mereka yang menerima keluhan bertubi-tubi dari warganya, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan ini merupakan keputusan pusat. Kami hanya bisa menyalurkan aspirasi ke pemerintah pusat. Kami berharap ada solusi segera, ujar seorang pejabat di Jawa Tengah. Harga gas non-subsidi melonjak drastis. Bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan gas subsidi, satu-satunya pilihan adalah membeli LPG non-subsidi. Namun, harga LPG 5,5 kg dan 12 kg justru mengalami lonjakan tajam. Dulu LPG 5,5 kg masih di bawah Rp100.000, sekarang sudah di atas Rp120.000. Kami mau pakai apa kalau begini? Keluh seorang warga di Bandung. Munculnya alternatif energi yang tidak aman. Karena sulit mendapatkan gas, sebagian masyarakat mulai beralih ke alternatif lain yang justru berbahaya. Ada yang kembali menggunakan kayu bakar, ada pula yang mencoba bahan bakar lain yang kurang aman. Di beberapa daerah, muncul kasus kebakaran akibat penggunaan minyak tanah secara sembarangan. Kami tidak punya pilihan lain. Kalau tidak pakai gas, ya pakai apa saja yang bisa menyala, ujar seorang warga di pedalaman Kalimantan. Harapan baru, akankah Prabowo turun langsung? Di tengah kegelisahan rakyat, banyak pihak berharap Presiden Prabowo akan turun langsung untuk mengatasi persoalan ini. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kami ingin lihat apakah dia benar-benar peduli dengan penderitaan kami, ujar seorang warga di Makassar. Rakyat menanti, berharap pemimpin yang mereka pilih tidak tinggal diam. Rakyat butuh kepastian, bukan janji manis. Di warung-warung kecil, di dapur para ibu rumah tangga, dan di tangan buruh kasar yang setiap hari berjuang untuk makan, satu pertanyaan besar terus menggantung, kapan semua ini akan berakhir? Apakah pemerintah benar-benar akan memberikan solusi konkret? Ataukah ini hanya awal dari penderitaan yang lebih panjang? Jawaban masih abu-abu, dan rakyat kecil hanya bisa bertahan sambil berharap kebijakan ini tidak kembali berubah di tengah jalan. Keputusasaan yang berujung amarah. Hari demi hari berlalu, tetapi solusi nyata dari pemerintah masih belum terlihat jelas. Rakyat kecil semakin tersudut, tidak hanya oleh kebijakan yang membingungkan, tetapi juga oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang ikut terdampak. Di pasar-pasar tradisional, harga makanan merangkak naik karena biaya operasional warung makan meningkat. Kalau gas mahal, makanan ikut mahal. Kalau makanan mahal, rakyat yang lapar. Ini rantai penderitaan yang tidak putus-putus, ujar Pak Rahmat, seorang pedagang sayur di Bekasi. Demonstrasi membesar, jalanan memanas. Dari berbagai penjuru negeri, suara protes semakin lantang. Di Jakarta, ribuan orang berkumpul di depan Istana Negara, membawa spanduk bertuliskan, "Kami lapar, kami butuh gas." Di Surabaya, mahasiswa turun ke jalan, menyalakan api dari kayu bakar sebagai simbol kemunduran kebijakan energi di Indonesia. Kita ini negara maju atau mundur? Rakyat harus kembali ke kayu bakar karena gas sulit didapat. Teriak seorang orator dari atas mobil komando. Bentrok dengan aparat, rakyat tak mau mundur. Di beberapa daerah, demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi ricuh. Di Makassar, massa yang marah mencoba merangsek ke kantor gubernur, menuntut jawaban atas kelangkaan LPG bersubsidi. Aparat yang berjaga berusaha membubarkan mereka, tetapi rakyat yang sudah putus asa tak mau mundur. Kami bukan kriminal, kami hanya ingin suara kami didengar. Teriak seorang ibu yang membawa anaknya ke lokasi demonstrasi. Kisah seorang ibu yang mengguncang hati bangsa. Dari antara kerumunan demonstran, muncul satu sosok yang kemudian menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Seorang ibu bernama Bu Siti menangis histeris di tengah jalan, memegang tabung gas kosong sambil berteriak, "Tolong, saya cuma ingin masak untuk anak-anak saya. Haruskah kami mati kelaparan dulu baru pemerintah mau peduli?" Tangisannya terekam kamera dan viral di media sosial. Video tersebut menyebar luas, menggugah hati jutaan orang di seluruh negeri. Tekanan publik meningkat, pemerintah kewalahan. Gelombang kemarahan rakyat yang semakin besar membuat pemerintah mulai kewalahan. Di media sosial, tagar-tagar Prabowo dengar rakyat dan tagar Ubuntu orang miskin menjadi trending. Para aktivis, tokoh masyarakat, dan bahkan artis mulai bersuara, menuntut solusi yang lebih konkret. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kelaparan hanya karena gas, ujar seorang tokoh nasional dalam sebuah wawancara televisi. Menteri dipanggil ke istana, Prabowo geram. Melihat situasi yang semakin tak terkendali,
Presiden Prabowo Subianto akhirnya memanggil para menteri terkait ke istana. Suasana rapat darurat diwarnai ketegangan. Saya tidak mau melihat rakyat menderita seperti ini. Cari solusi yang cepat dan konkret, ujar Prabowo dengan nada keras. Beberapa menteri tampak tertunduk, menyadari bahwa kebijakan yang seharusnya membantu rakyat malah membuat penderitaan semakin dalam. Janji perubahan, tetapi rakyat masih ragu. Dalam konferensi pers setelah rapat darurat, pemerintah akhirnya mengumumkan revisi kebijakan. Pengecer kembali diperbolehkan berjualan dengan sistem yang lebih fleksibel, dan syarat KTP untuk membeli gas akan diperlonggar. Namun, di luar sana, rakyat yang sudah lama kecewa tidak serta-merta percaya. Jangan hanya janji, kami ingin bukti di lapangan, teriak seorang demonstran di Bandung. Pangkalan gas kembali dibanjiri warga. Setelah pengumuman tersebut, masyarakat berbondong-bondong kembali ke pangkalan gas, berharap aturan baru benar-benar berlaku. Namun, di beberapa tempat, masih ada yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Katanya aturan sudah diubah, tapi di sini masih susah cari gas. Keluh seorang warga di Palembang. Akankah Prabowo turun langsung ke lapangan? Banyak pihak ini menantikan langkah besar dari Presiden Prabowo. Apakah ia akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik? Ataukah ia hanya akan mengandalkan laporan dari para menterinya? Kalau dia benar pemimpin rakyat, dia harus datang melihat sendiri penderitaan kami, ujar seorang warga di Jawa Timur dengan penuh harap. Masa depan yang masih samar. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru, ketidakpastian masih menghantui rakyat kecil. Apakah harga LPG bersubsidi akan kembali stabil? Apakah distribusinya akan benar-benar merata? Atau apakah ini hanya peredam sementara sebelum krisis baru muncul kembali? Rakyat kecil hanya bisa menunggu, berharap bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Langkah tak terduga, Presiden menyapa rakyat. Setelah gelombang protes yang terus membesar dan tekanan publik yang tak kunjung mereda, akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang tak terduga. Pagi itu, tanpa pengumuman besar-besaran, ia turun langsung ke lapangan, mengunjungi sebuah pasar tradisional di Jakarta Timur yang selama ini terdampak krisis LPG bersubsidi. Langkahnya tegas, wajahnya serius. Rakyat yang melihat kedatangannya sontak berkerumun, berharap inilah momen di mana penderitaan mereka benar-benar didengar. Tangisan seorang ibu di depan Presiden. Di tengah kerumunan, seorang ibu, Bu Wati, mendekati Prabowo dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Presiden, tolong kami. Saya sudah 3 hari tak bisa masak karena gas langka. Anak-anak saya hanya makan nasi dengan garam." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada sang pemimpin. Beberapa orang mulai merekam momen itu dengan ponsel mereka, berharap ada keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Prabowo murka, panggil pejabat di tempat. Merespons keluhan tersebut, wajah Prabowo tampak memerah menahan amarah. Tanpa ragu, ia langsung menelepon Menteri ESDM di tempat. "Saya di sini melihat sendiri rakyat kita menderita. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Ini harus diselesaikan segera," katanya dengan suara bergetar. Para pejabat yang menemani Prabowo tampak gelisah, sadar bahwa ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bentuk kemarahan nyata dari seorang pemimpin yang merasa dikhianati oleh bawahannya. Pangkalan gas mendadak penuh stok. Tak lama setelah kunjungan Prabowo, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Di banyak daerah yang sebelumnya mengalami kelangkaan gas, mendadak pasokan LPG 3 kg kembali tersedia. Seakan-akan keajaiban terjadi, pangkalan gas yang beberapa hari lalu kosong kini kembali penuh. "Kenapa baru sekarang? Apakah mereka selama ini menimbun?" tanya seorang warga dengan nada curiga. Spekulasi tentang mafia gas menguat. Fenomena ini memicu kecurigaan besar di kalangan masyarakat. Banyak yang menduga bahwa ada permainan mafia dalam distribusi gas bersubsidi. Kalau begitu, siapa yang mengontrol harga di pasar gelap? Siapa yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat? Tanya seorang aktivis di media sosial. Gelombang desakan agar pemerintah mengusut mafia gas semakin menguat. Perintah langsung, tangkap oknum yang bermain. Melihat kegelisahan rakyat, Prabowo tak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan aparat kepolisian untuk menyelidiki dugaan mafia gas. "Saya ingin laporan dalam waktu seminggu. Siapapun yang bermain dengan kebutuhan rakyat, harus ditindak tegas," tegasnya dalam konferensi pers mendadak.
Perintah ini sontak membuat banyak pihak ketar-ketir. Dampak langsung, harga LPG mulai turun. Tak butuh waktu lama, efek dari tindakan tegas ini mulai terasa. Di beberapa daerah, harga LPG 3 kg yang sempat melambung perlahan mulai turun. Beberapa pangkalan yang sebelumnya menaikkan harga secara sepihak kini kembali menjual sesuai harga subsidi. Semoga ini bukan cuma gertakan sesaat. Kami ingin harga stabil selamanya, ujar seorang ibu rumah tangga di Surabaya. Rakyat masih waspada, trauma belum hilang. Meski keadaan mulai membaik, rakyat tetap waspada. Mereka tidak ingin lengah dan kembali tertipu oleh janji-janji manis yang tak berujung realisasi. Kami sudah terlalu sering dijanjikan perbaikan, tapi masalah selalu kembali. Kami akan terus mengawasi, ujar seorang pedagang nasi goreng di Bandung. Akankah ini awal dari perubahan nyata? Dengan langkah tegas yang mulai diambil oleh Prabowo, harapan kembali menyala. Namun, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya reaksi sesaat untuk meredam kemarahan rakyat? Ataukah ini benar-benar awal dari perubahan nyata dalam tata kelola energi di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini masih menggantung di udara, menunggu waktu yang akan membuktikan segalanya. Rakyat tidak akan diam lagi. Satu hal yang pasti, rakyat kini tidak lagi mudah dibungkam. Mereka telah belajar bahwa suara mereka memiliki kekuatan. Jika pemerintah lalai, mereka tahu bahwa mereka bisa bersatu dan menuntut keadilan. Kami tidak akan diam. Kalau mereka bermain lagi dengan kebutuhan dasar kami akan kembali turun ke jalan. Ujar seorang demonstran di Yogyakarta. Rakyat kini menanti dengan mata terbuka lebar. Akankah janji Prabowo benar-benar menjadi kenyataan? Ataukah ini hanya sandiwara politik yang akan berlalu begitu saja? Jawabannya masih menjadi misteri yang akan terus dinantikan oleh seluruh negeri. Terima kasih sudah menyaksikan laporan kami. Rakyat sudah bersuara, kini saatnya pemerintah membuktikan janji mereka. Akankah perubahan nyata terjadi, atau ini hanya sementara? Kami akan terus mengawal berita ini untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tetap update dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya.